salam sepak bola. Sekarang gue mau bahas banyak banget nih match nih kalau bisa dibilang, karena untuk minggu depan udah mulai Liga Champion. Jadi untuk klub-klub yang akan berlaga di Liga Champion maka pertandingannya dimajuin nih jadi hari Sabtu semua. Pertama gue mulai dulu dari Everton ketemu Liverpool. Nah, untuk Everton versus Liverpool ini banyak orang bilang kan Everton performanya tuh lagi naik nih kalau bisa dibilang. Berjumpa dengan Liverpool, sang juara bertahan yang konon katanya akan menyajikan pertarungan yang sengit. Namun nyatanya enggak. Dan sesuai yang gue bilang juga kan kemarin, kalau Everton ini terlalu game sentris, dimana di sini kalau kalian nonton kalian bisa lihat ya bagaimana untuk Everton ini dalam mengalirkan bola serangannya ada berbeda, dimana saat James melakukan rotasi ataupun distribusian bola maka itu akan menimbulkan shoot on target yang berbahaya, berbanding terbalik dengan kalau misalkan dari arah Richarlison ataupun dari Andre Gomez, maka itu sama sekali katrok dalam mendistribusikan bolanya. Nah, untuk PR dari Liverpool sendiri di sini adalah dia kurang memberikan zone marking sepenuhnya kepada James, yang sudah mereka lakukan hanya di babak pertama selama 2-30 menit saja. Untuk selanjutnya nih nggak ada sama sekali untuk zone markingnya, sehingga si James ini lebih leluasa, sehingga terciptalah 2 gol Everton yang bermula dari set piece dia, lalu dari umpannya dia juga yang diberikan kepada Calvert-Lewin untuk mencetak gol. Nah, maka itu yang harus diberikan PR juga kepada Jurgen Klopp nanti ke depannya. Kalau untuk dari sisi defensifnya sendiri untuk Liverpool ini masih berantakan lah, apalagi kan juga Van Dijk cedera kan, jadi otomatis dia mengandalkan Joe Gomez dengan Joel Matip. Kalau bisa dibilang untuk Matip ini untuk lompatannya nggak tinggi sama sekali ya, untuk Gomez juga enggak. Jadi untuk kedepannya mungkin dia bisa menaruh Fabinho di belakang yang untuk sisi defensifnya lebih bagus ketimbang Matip. Secara overall untuk performa dari Everton sendiri nggak bagus-bagus banget sih kalau bisa dibilang. Ini kalau misalkan mereka juara dan akan berlaga di Liga Champions, gue berani taruhan ini klub sih pasti nggak lebih lolos dari babak fase grup sih, karena untuk permainannya ini cuma mengandalkan satu orang pemain saja, yaitu James doang. Jadi ketika tadi untuk babak pertama 20-30 menit si James dikunci, maka otomatis serangan Everton tuh nggak ada sama sekali. Itu dia kelemahannya. Nah, untuk Thiago di sini juga mungkin karena efek baru sembuh ya, jadi kan juga nggak terlalu kelihatan juga untuk dari cara dia bermainnya. Justru Mane di sini yang lebih mencolok untuk di babak pertama. Cuman praktis di babak kedua untuk Liverpool ini sama sekali kehilangan lah. Cuman yang terakhir doang pas dia mencetak gol si Henderson, cuman kan dianulir gara-gara 1 cm. Kalau bisa dibilang itu bagusnya VAR tuh itu, jadi dia bisa maupun 1 cm pun tetap terkena offside di situ lah tempatnya. Nah, untuk penampilan Adrian kalau orang bilang jelek, justru di sini mah nggak jelek-jelek banget, justru dia bisa mementahkan beberapa save yang kalau bisa dibilang nih hampir gol sih untuk Everton. Jadi untuk Adrian ini kalau bisa dibilang pengganti Alisson untuk saat ini paling mending ya dia untuk di squad Liverpool. Everton sendiri juga masih di kelemahannya ya kalau bisa dibilang ya, dari sisi bertahan, yaitu lewat Yerry Mina yang kalau bisa dibilang tuh salah satu pemberi giveaway untuk gol Muhammad Salah kan tadi. Terus udah gitu lewat Seamus Coleman juga yang akhirnya kan diganti oleh Ben Gouffry. Itu di babak pertama dia acak-acak sama sekali oleh si Mane. Jadi itulah mengapa untuk Everton ini masih belum layak kalau bisa dibilang untuk tim yang calon juara ke depannya. Nah, selanjutnya gue mau bahas Chelsea ketemu Southampton nih. Kalau di atas kertas kan kalau bisa dibilang nih Chelsea menang lah gitu kan, orang bilang kan. Cuman nyatanya untuk sisi defensif Chelsea ini kalau bisa dibilang nih ibarat divisi tim papan bawah, karena untuk 3 gol yang diberikan dari Southampton itu murni dari kesalahan dari bek Kurzawa ya kalau bisa dibilang ya. Karena untuk yang gol pertama ini dia
dia kurang memberikan penjagaan sehingga terciptanya gol kan yang lewat skema counter attack salah ngoper itu. Lalu untuk yang gol ketiga juga sama, ketika dia membuang bola malah kena Walcott, akhirnya golnya. Ya itu kesalahan mutlak di Zoma sih sebenarnya. Terus untuk di sini sebenarnya untuk Mount sih sebenarnya kan dia di posisinya central attack midfielder kan, cuman kenapa si Lampard masih taruh di posisi sayap posisi sayap kiri, gue masih nggak ngerti sih sebenarnya. At least sebenarnya lu lebih memilih untuk memasang Ziyech atau Odoi sih yang lebih punya kecepatan kan. Untuk Mount ini sebenarnya lebih baik untuk dirotasi sama si Havertz, nanti tergantung daripada taktik yang akan digunakan, apakah untuk taktik yang bola-bola cepat ataupun taktik untuk skema dari penguasaan bola. Nanti kan tergantung. Untuk Havertz sendiri sebenarnya kan lebih cocok dengan tema-tema counter attack seperti yang dilakukan di Jerman, sedangkan untuk Mount ini lebih efektif dalam mengatur ritme pertandingan untuk di CRM-nya sebenarnya. Nah untuk Werner ini kan seperti yang gue bilang juga, kalau dia tuh kan balik ke posisi aslinya itu penyerang depan. Nah hasilnya kan juga udah kelihatan nih, 2 gol kan yang dari set open play-nya dia semua nih. Kalau bisa dibilang nih salah satu pemain Jerman tercepat lah untuk saat ini. Kan juga di Liga Inggris yang kalau bisa dibilang nih untuk disamainya kan, kalau dulu kan ada Ronaldo dan Bale kan. Nah untuk saat ini ada Werner. Nah untuk sebenarnya kalau untuk Chelsea untuk sampai garis tengah nih nggak ada masalah, cuman yang paling bermasalah dan paling kalau bisa dibilang papan bawah itu yang sisi defendernya. Untuk Kepa sebenarnya nggak jelek banget sih, terlepas dari 1 gol yang terakhir dia agak bengong kan. Untuk 2 gol sebelumnya ini murni benar-benar kesalahan dari defender dari Chelsea sih ini. Nah tapi sebenarnya kalau bisa dilihat untuk di di bench juga kan pilihannya juga nggak banyak tuh Chelsea kan. Paling juga untuk selanjutnya kalau mau Zoma diganti juga paling ada Tomori atau Thiago Silva sebenarnya. Untuk Silva juga sebenarnya belum terlalu nyetel kan. Nah untuk itu bisa jadi PR juga nih untuk Lampard ke depannya nih dari sisi defendernya. Nah apalagi kan lawan di Liga Champions tuh lebih gede, nggak cuma Southampton doang loh. Kalau lu lawan Southampton aja udah kewalahan, lu melawan tim gede mah udah pasti kalah ini sebenarnya. Nah terus match ketiga ada Derby della Madonnina. Nah tahu dah itu siapa kan, Inter lawan AC Milan. Yang udah gue bilang di preview sebelumnya ini, kalau Inter ini memiliki kelemahan di sektor kanan kan. Ini terbukti dieksploitasi oleh Zlatan Ibrahimovic. Nah lewat gol yang kedua, gol pertama kan penalti kan, yaitu giveaway lah, oke. Maksudnya yang gol kedua itu memang benar-benar dari murni kesalahannya dari Kolarov juga. Jadi kan untuk di sektor kanan sebenarnya kan untuk Inter memasang skema 3 back kan. Namun untuk 3 backnya ini yang kalau untuk pada umumnya dia dilapisi lagi oleh penyerang sayap depannya yang juga jago untuk defense. Sementara Inter kan di sini memasang Perisic kan. Untuk Perisic ini kan untuk pertahanannya nggak bagus, jadi otomatis Kolarov yang nge-carry. Nah cuman untuk Kolarov ini seperti yang udah gue bilang sebelumnya, ini dia tuh udah kecepatannya udah turun banget dibanding 3-4 musim sebelumnya. Maka dari itu kan ini untuk dieksploitasi oleh tim-tim yang punya kecepatan seperti contohnya AC Milan ini gampang banget. Kan AC Milan seperti yang ditampilkan ada Leo, juga ada Salemaker segala macam kan. Nah itu juga larinya aku bisa dibilang gila gitu ya. Jadi makanya ini gampang banget nih dieksploitasi lewat dari Kolarov ini. Terus dari Ambrosio juga, De Vries. Nah 3 back ini sebenarnya untuk Inter nih nggak terlalu bagus sih, cuman lebih lebih parah lagi sih untuk back AC Milan kalau bisa dibilang nih. Kenapa kalau gue bisa bilang gitu, karena AC Milan sebenarnya ya dengan skuad yang seadanya begini dia memiliki kiper bagus kan, Donnarumma kan. Nah itu dia benar-benar dia ketolong banget untuk sisi defense-nya, dimana dari bola yang diatur oleh Barella kepada Lukaku dan juga Lautaro ini berapa kali tuh ya serang segala macam tuh untuk
sisi defensifnya beruntung juga kipernya kan si Donnarumma. Untuk back AC Milan nih kalau bisa dibilang ya emang adanya segini, jadi mau ngomong apa ya. Kalau gue bisa bilang untuk Milan kali ini kemenangannya dipayungi oleh Dewi Fortuna sebenarnya. Terlepas dari begitu banyak peluang dari Inter Milan yang baik awut, bentur tiang, atau juga digagalkan oleh kiper. Nah itulah. Jadi kalau gue bisa bilang untuk Milan bisa juara atau enggak, gue baru bisa bilang peluangnya baru 50%. Karena dia belum ketemu lawan-lawan yang kalau bisa dibilang lawan-lawan yang kuat banget lah, kayak misalkan masih ada Lazio juga belum ada kan, terus masih ada dari Juve juga belum ketemu, lalu misal juga ada dari Napoli ini juga belum ketemu. Nah, itu nanti ke depannya kita akan bisa lihat nih apakah skuad dari Milan ini akan juara atau enggak. Karena untuk secara keseluruhan Milan tuh cuma bisa ngimbangin Inter di babak pertama 20 menit doang, habis itu udah nggak ada lagi. Untuk itu karena dia tuh terlalu mengandalkan Ibrahimovic doang. Karena untuk pemain-pemain lainnya ya cuma bisa lari doang dari sisi sayapnya gitu. Cuman bisa kayak Leo kan dari sayap kanan tuh dia nusuk ke tengah tuh. Nanti kan disalurkan kepada Ibra. Semuanya bola bermuara kepada Ibra yang nantinya kan tergantung dia bisa cetak gol atau enggak. Nah, itulah sepak bola taktis ala AC Milan. Nah selanjutnya gue mau bahas City sama Arsenal. Nah kalau ini sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dibilang nggak terlalu banyak yang bisa dibilang kejadian yang bagus sih selain golnya Sterling. Karena untuk City sendiri nih benar-benar tawan banget. Ketika dia nggak ada si De Bruyne ya udah, jadi mainnya ya cuma asal kayak lari doang, nggak ada yang mengatur dari umpan lambung ataupun kapan mau melepas juga dari umpan terobosan gitu. Di sini nggak ada. Dia lebih mengandalkan skill individu untuk dari Manchester City ini sebenarnya. Nah untuk Arsenal ini ya kalau bisa dibilang dia menggunakan strategi bertahan yang selain dari Saka dengan Willian, sisanya nggak ada kelihatan sama sekali untuk Arsenal. Jadi untuk kemenangan City kalau bisa dibilang ini hampir kemenangan yang menguntungkan. Karena di samping dia nggak ada De Bruyne juga dia beruntung bisa cetak 1 gol juga sebenarnya. Kalau secara at least kalau untuk permainan sih dua-duanya sama-sama nggak bagus ya, baik dari City sama Arsenal di pertandingan ini. Nah untuk yang terakhir ada ini kalau bisa dibilang ajang penentuan oleh apakah dipertahankan atau tidak. Ya udah tau lah ini salah satu tim kalau bisa dibilang juga bergantung pada satu pemain, yaitu Bruno Fernandes. Itu beberapa kali juga gue udah bilang kalau Bruno perform dengan bagus maka MU akan menang. Nah di sini kan dia perform nih makanya dia menang. Nah untuk secara keseluruhan dari pertandingan MU ini sebenarnya sisi bertahannya dia sudah lebih diperbaiki ya. Mereka tuh udah nggak terlalu, jarak antar pemainnya juga udah nggak terlalu renggang. Selain itu untuk distribusi bola dari defensifnya juga udah nggak terlalu panik lagi, maka itu terus si defensifnya ada peningkatan. Cuman kalau untuk si sayapnya dari James ataupun Mata ini sebenarnya kalau Mata kan bukan di posisi aslinya maka dia nggak ada kecepatan kan. Sedangkan kalau untuk James sebenarnya di sini dia memang di plot yang untuk membantu Rashford, nyatanya memang nggak kelihatan di sini. Jadi pas Van de Beek masuk maka itu permainan barulah berjalan di sekitar menit 70 akhir. Ya seharusnya kalau Ole mau berani pasang dia dari awal sih sebenarnya, karena untuk melawan tim-tim seperti Newcastle yang mengandalkan strategi bertahan ini, pemain seperti Van de Beek ini dibutuhkan sebagai pemantul bola. Ketimbang James yang melakukan skill individu dengan menerobos ke tengah itu sama sekali nggak efektif sebenarnya di sini. Secara overall untuk penampilan MU kalau gue bisa bilang ini dari 4 match terakhir ini yang paling bagus sih. Karena apa? Karena di samping Bruno nya juga perform, untuk lini bertahannya ini dia lebih bagus.
dalam distribusi bola dan juga dengan man marking dan juga antar jarak pemainnya ini juga bagus, nggak terlalu renggang seperti di game sebelumnya. Untuk De Gea ini juga kalau gue bisa bilang dia seperti mendapatkan suntikan tambahan ya, motivasi seperti dari kemarin dari timnas Spanyol yang dia mengantongi satu kemenangan juga, maka di sini dia coba terapkan juga di MU nih, makanya dia bisa tampil dengan lebih tenang lah dibanding sebelum-sebelumnya. Cuman kalau untuk lawan PSG sebenarnya untuk United ini kalau mau menandingi skema PSG mungkin bisa dicoba dengan skema 4-3-1-2 sih, dimana dengan menempatkan 3 gelandangnya yaitu ada McTominay, lalu ada Pogba dan Bruno di sisi 3 ini, lalu di central attack midfielder dengan memasang Van de Beek, maka itu kan otomatis PSG akan teralihkan dengan 4 pemain ini, maka akan mampu mengimbangi lini tengah daripada PSG itu sendiri. Cuma nanti tergantung juga dari Ole apakah berani memasang posisi itu atau enggak. Kalau gua rasa sih nggak berani dia, karena itu kan juga resiko juga. Cuman kalau gue pelatihnya gue akan mencoba itu. Karena untuk lini tengah ini kalau lini depan MU udah nggak mungkin menang sebenarnya, karena melawan Mbappe dengan Neymar itu sulit. Maka dari itu untuk MU ini sebenarnya harus mencobanya dengan menguasai lini tengah dengan sembari mencuri set piece yang yang kalau bisa dibilang itu peluangnya lebih besar untuk mencetak gol sih dari set piece gitu. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di selanjutnya ya.